ولن يطيق رسول الله جاهك به إذ وسجد باسم منتقمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من دونك الدنيا وضرتها وبعلومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لنا سلام الربي من ذلة عزما إن الكبائر في الغفران كالذنب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في علم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف بهذا الكتاب الإمام العلامة أحمد بن حسين الشهير بأبي شجاع إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para jamaah Majelis Taklim Musalah Asy-Syifa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan taklim kita dengan membaca kitab Fathul Qarib. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang tayammum. Ya, pada pertemuan 2 minggu yang lalu ya, kita sudah mempelajari tentang ya pengertian tayammum dan juga tentang apa itu namanya ya syarat-syarat tayamum ya. Nah, itu baru kita baca syarat tayamum yang kedua. Nah, sekarang kita akan masuki syarat tayamum yang ketiga ya. Jadi syarat seseorang dibolehkan tayamum yang pertama itu karena apa? Ya, wujudil uzri ya bisa parin au maradin. Karena adanya uzur atau sebab yang menyebabkan dia tidak menggunakan air, disebabkan karena sakit ataupun disebabkan karena dalam perjalanan. Nah, yang kedua adalah dukhul waktu shalah. Ya, seseorang dibolehkan bertayamum itu apabila waktu salat sudah masuk. Ya, jadi kalau sebelum waktu salat masuk tidak diperbolehkan kita bertayamum seperti layaknya kita wudhu. Ya, kalau wudhu mah nggak masalah, sejam, 2 jam, 3 jam sebelum waktu sholat kita udah boleh berwudhu. Ya, tapi kalau tayamum itu harus masuk waktu terlebih dahulu. Setelah itu baru kita mulai apa? Bertayamum. Ya, coba yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga apa? Wasalisu, yang ketiga syarat tayamum itu talabul ma. Ya, talabul ma artinya ya dia sudah mencari air. Ya, artinya sudah mencari air, memang enggak ada air yang biasa digunakan untuk dia apa? Berwudu, ya, tuh. Nah, keterangan di sini talabul ma diharuskan dia mencari air untuk tayamum ba'da dukhulil waqti, ya, tuh. Apabila waktu sholat sudah masuk. Ya, jangan sebelum waktu sholat kita udah nyari air. Nah dulu, ya, karena bisa jadi nanti ketika kita lagi ya apa namanya ya tayamum, tahu-tahu air datang. Ya kan nggak bisa juga, itu nggak boleh juga. Karena syaratnya seseorang itu boleh tayamum kalau memang sudah dia masuk waktu sholat tuh ya. Nah, mencari airnya itu ya binafsihi ya, dia sendiri yang mencari ya, au mimman azana lahu fi talabihi,
ya, atau diberikan kepada orang yang diizinkan untuk mencari apa? Air. Ya, jadi kita nggak boleh, ya, ketika kita berada di suatu tempat yang memang air sangat langka, nggak boleh sembarangan, ya, dari siapa aja kita ambil air, nggak bisa. Ya, karena kita nggak tahu tuh ketentuan air yang tuh orang pegang apakah air najis atau kagak, atau air dari mana, ya, atau air boleh ngembat, boleh nyolong, kan kita nggak tahu, ya. Tapi kalau diri kita yang nyari kan kita tahu. Kenapa? Karena kita sendiri yang akan menggunakan air itu, ya, tuh. Atau orang lain. Nah, orang lain ini memang kita yang nyuruh nyari, ya. Udah ente nyari ke sana dah. Kita pencar ya, ente ke utara, saya ke selatan, begitu ya. Nah, kalau itu kan aman. Kenapa? Karena air itu memang bakal digunain bareng-bareng untuk apa? Untuk berwudu, ya. Jadi yang mencari air itu dirinya sendiri atau nyuruh orang lain yang dipercaya, ya. Tuh. Fayatlubul ma min rihlihi wa ribqatihi. Tuh. Yang tadi saya bilang, ya, bahkan dia itu juga harus mencari air itu, ya, min rahlihi, ya, pada tempat yang dimana dia itu pergi, ya. Jadi kita lagi jalan kemana nih contohnya, mau ke Ciamis, ya, nyari airnya di Tasik, jauhan. Jadi sekitar yang situ aja tuh. Ya, karena nanti ada ketentuan. Ya, ketentuan kita itu boleh nyari air itu batasnya, ya, batasnya sampai kapan? Sampai suara kita, ya, udah nggak kedengeran sama orang lain. Dan itu dalam suara teriak. Contohnya saya manggil Ahmad, ya, itu kalau masih kedengeran radius 200 meter, itu masih boleh dicari air. Ya, tapi kalau udah lewat dari itu jangan dulu. Kenapa? Karena khawatir nanti lantaran dia mencari air terlalu jauh, sementara waktu sholat akan habis nantinya. Ya, itu ada ketentuan, ada penjelasan di sini. Ya, itu. Baik. Warib kotihi, atau dia mencari kepada siapa? Orang-orang yang mendampinginya. Tadi yang saya bilang nggak boleh orang lain. Ya, karena kita bareng-bareng ya, kita harus susah bareng juga. Ya, nyari air bareng-bareng, nggak boleh udah lu aja dah sudah nyari aja, gue malas gue sini nungguin, nggak bisa. Ya, karena itu kegunaan airnya itu akan digunakan bersama-sama. Ya, itu. Fa in kana munfaridan. Ya, kalau dia hanya seorang diri. Nih, dia seorang diri, nggak ada teman-temannya nih. Ya, apa yang dilakukan? Nazara haulaihi. Ya, dia harus nengok, ya, nengok mana? Haulaihi, di sekitar dia. Nengok kanan, nengok kiri gitu kan. Belakang, depan, belakang. Itu harus diapain? Kalau dia seorang diri itu, ya, tuh. Minal jihatil arba'. Baik dari sisi mana? Timur, barat, utara atau dan selatan. Jihatil arba' itu kan namanya. Ya, itu. In kana, ya, bimustawa minal ar. Nah, ini pun kalau tuh orang yang sendiri tadi berada pada posisi mana? Ya, tanah yang datar. Ya, artinya nggak ada tanah yang apa itu? Ya, puncak atau apa ada dataran tinggi enggak. Ya, kalau dia ini berada di tempat yang datar, emang kayak tengah lapang gitu. Ya, nggak ada puncak gunung, nggak ada dataran tinggi itu. Kalau dia sendiri itu, ya, tuh. Selanjutnya, fa in kana fiha irtifa, ya, tuh. Seandainya dia berada di suatu tempat yang tinggi. Ya, kalau dia sendiri berada di tempat yang datar, nengok kanan, kiri atau timur, barat, utara, selatan, itu biasa itu kan. Ya, maka ini dibedain nih. Kalau dia berada di tempat yang tinggi itu, apa itu yang harus dilakukan? Ya,
taraddud qadra nazrihi. Dia harus bolak-balik apa itu? Semampu dia. Artinya dia harus naik turun. Ya, naik turun semampunya dia. Kalau memang mampunya sekali, ya udah, nggak perlu 2-3 kali. Ya, kan ada orang kan yang namanya fisiknya kan beda-beda. Ya, ada orang bisa naik turun apa namanya itu dataran tinggi 2-3 kali naik gunung gitu kan. Ya, ada orang cuma sekali. Makanya di sini dikatakan ala qadri ya itu nazrihi. Sebatas apanya itu? Ya, kemampuan dia bisa melihatnya itu. Ya, tuh kalau berada di mana? Di dataran yang tinggi. Tuh. Itu yang ketiga. Warabi yang keempat syarat tayamum adalah ta'azzur istimalihi. Ya, ta'azzur istimalihi artinya memang ada uzur yang membolehkan dia apa? Untuk bertayamum. Artinya ada sebab yang menyebabkan dia itu enggak wudu. Ya, bisa jadi karena bisa jadi itu ya, itu karena sakit atau apalah, atau musafir tadi itu kan. Ya, itu. Ailma bi an yakhafa min istimalil ma. Tuh, seandainya sebab yang dia menjadikan untuk melakukan tayamum karena apa? Yakhafa. Ya, dia itu takut ya min istimalil ma. Ya, dalam menggunakan air. Ya kan? Tuh, dia takut. Kenapa dia takut? Ala zahabi nafs. Ya, dia takut bakal meninggal. Kan ada orang Pak punya penyakit emang nggak boleh kena air ada gak? Ada, ada. Ya nggak boleh kena air bukan nggak boleh minum bukan nggak boleh kena air karena penyakit yang dideritanya itu memang pada bagian-bagian yang memang harus dibasuh saat dia berwudu. Ya kan? Berarti dia harus apa ya? Tayamum kan? Ya, nah itu kalau dia khawatir seperti itu, ntar gue kena air wudu mati lagi gue nih. Ya, nah itu nggak apa-apa. Itu namanya uzur. Artinya uzur artinya ada alasannya. Ya itu. Atau ada sebab yang lain au manfaah udwin ya atau akan hilangnya salah satu manfaat anggota tubuhnya. Contohnya lukanya ada di tangan. Ya kan? Tuh tangan kalau terkena air akan tambah parah. Yang akhir nanti akan diamputasi. Kan berarti akan hilang tuh salah satu fungsi anggota tubuh yang adanya itu. Ya, itu namanya apa tuh? Ya, manfaat udwin. Ya, tuh. Wa yadkhulu fil udri dan termasuk ke dalam kategori uzur juga ma law kana bi qurbati ma ya tuh apabila di dekat air itu wa khafa dan dia takut apa law qasadahu ala nafsihi ya kalau dia datengin tuh air dengan sendirinya min subu'in di situ ada binatang buas. Ayo gimana? Ada tuh air deket banget tuh, banyak banget air, cakep banget, bersih banget tuh. Tapi ada macan lagi minum situ. Ada buaya lagi, ya, lagi pacaran mempayaknya itu, ya. Tuh gimana itu? Itu pun termasuk ke dalam kategori uzur. Ya, ayo nggak apa-apa dah, biarin. Ya, kalau kita mati syahid katanya, enggak. Itu mati sangit kalau kayak gitu tuh. Ya, jangan itu namanya nyari mati. Mati enggak dicari aja datang apalagi dicari. Ya, kan Allah sudah katakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya, janganlah kamu menjerumuskan diri kamu dalam apa? Ya, at-tahlukah kebinasaan jangan. Ya, tawakal ada Allah ntar yang bantuin tenang aja, enggak bisa. Ini tawakal gini enggak tepat namanya. Ya. Tuh. Kita sendirian atau berdua, ada singa, ada macan, ada buaya lagi pada minum situ tuh. Ya, enggak bisa dah. Jadi itu termasuk ke dalam kategori uzur. Ya, artinya ada alasan yang dibolehkan, ya. Tuh. Au aduin atau ada musuh di situ. Ya, musuh juga bisa dikatakan mungkin di situ ada ya perampok, ya, ada apa namanya itu? Apa yang suka di Sumatera namanya apa tuh? Bajing loncat ya? Nah, bajing loncat itu kan. Ya, itu. Ya, itu kan penjahat-penjahat namanya itu semua itu. Ya, kalau kayak gitu termasuk ke dalam kategori uzur, ya, tuh. Au ala malihi
ya, atau dia takut karena hartanya, ya, min sarikin, ame pencuri, ya, di dalam perjalanan bawa barang berharga banyak banget, ya, nggak air nggak ada nih, kalau barang gue tinggal tadi ambil orang lagi, ya, nah itu termasuk juga ke dalam kategori uzur, ya, kenapa? Karena itu namanya hifzul mal, ya, harta kita juga harus kita apain? Kita jagain, ya, nggak boleh kita tinggal sembarangan, biarin dah tawakal. Kalau rezeki mah nggak mana-mana, oh nggak bisa. Udah tahu nih tempat sepi, ya, kecuali kita udah amanah, kita simpan di tempat yang aman, tahu-tahu hilang, itu namanya udah benar tuh, ya. Kita namanya kan tawakal itu ba'dal ikhtiar, ya, nggak ada tawakal qoblal ikhtiar, ya. Tuh kita ikhtiar dulu baru tawakal, ya. Orang nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha, tawakal aja, ya. Bener nggak? Nggak bener, ya. Nanti nggak nyari rezeki, ya rezeki Allah udah jamin, tenang aja, ya. Di rumah ntar juga datang rezeki sendirian, dari mana? Nggak ada, Bas, ya, nggak ada, Bang, ya. Allah nggak akan nurunin hujan dari emas, nggak, ya. Allah nggak akan nurunin hujan emas dari langit, nggak ada, ya. Rezeki memang udah ada, tapi harus kita apain? Kita cari, kita usahain. Ya, ini kita semua nih yang ada di sini rezeki udah ketahuan nih. Ya, cuma kita tahu nggak rezeki itu ada di mana? Nggak tahu. Ya, ada yang rezekinya dari dia apain tuh? Ya, jaga kebun. Ya, ada yang rezekinya dari dia ngapain tuh? Ngojek. Ya, macam-macam. Ya, ada yang tukang panggul, ada yang gali kuburan. Ya, ada yang ngobyek, macam-macam rezekinya itu. Ya, itu rezeki namanya, itu jalan rezeki itu harus kita apain? Kita kejar. Kalau istilah orang sekarang namanya rezeki itu kita harus jemput bola. Ya, jangan nungguin bola datang. Orang main bola, nungguin bola, nggak mau nyari bola. Siapa yang mau ngasih bola lu? Ya, harus dicari, dijemput, namanya rezeki. Ya, coba. Baik. Au ghasibin, ya, atau ghasib, ya, atau penjahat, sama itu namanya sarik, ghasib juga penjahat gitu. Ditakut karena akan diambil oleh orang gitu. Wa yujadu fi ba'dil matan, ya, dan ada pula dalam sebagian matan yang lain fi hadza syarat, ya, mengenai syarat ini ziyadatun ba'da ta'azzuri istimalihi, ya, itu yaitu apa, ya, tambahan adanya uzur untuk dia menggunakan air, apa, wa i'wazuhu ba'da thalab, dia memang udah benar-benar mencari ke sana ke sini, ternyata memang airnya udah enggak ada. Tuh, itu yang keberapa ya? Yang keempat, ya. Kemudian syarat yang kelima al-khamis. Ya, apa itu al-khamis? Al-khamis at-turabu at-tahiru. Ya, tayamum itu harus menggunakan debu yang suci. Ya. Ini debu yang suci. Ya, debunya itu memang udah asal dari debu yang asli, bukan debu buatan. Ya, ntar kita ambil batu bata, kita tumbuk, atau semen kita tumbuk yang udah keras, jadiin debu, bisa? Nggak bisa. Ya, tuh, nggak boleh. Dan debunya itu memang debu, memang asalnya udah debu asalnya, bukan buat-buatan, bukan. Ya, tuh, ntar di sini ada penjelasannya. Ya. Ai at-tahur ghair al-mandi. Ya, debu yang digunakan itu harus debu yang apa? Yang kering, jangan yang basah. Coba kita tayamum pakai debu basah, gimana jadinya? Belepotan kayak gitu. Iya. Ya, belepotan kalau enggak ada debu yang nyampur sama arang, kalau ada jadi ya, hitam gitu. Tuh, makanya jangan debu yang basah, harus apa? Yang kering. Jangan mandi, tapi yang jab, ya, yang kering. Wa yasduqu tahir bil maqsud. Ya, atau bisa aja itu ada debu suci, tapi debunya dari nyolong, ada enggak? Ada. Ya. Nah, orang mau tayamum nyolong debu. Ya. Enggak boleh, jadi debunya boleh nyolong. Karena bisa jadi aja terjadi itu, ya. Tuh.
wa turabun ya makbarah ya atau debu yang diambil dari kuburan ya kuburan yang mana itu lam tanbash kuburan yang belum pernah digali ya kan kuburan itu tanah kuburan ya itu diambil tanah dari situ itu ya tuh wa yujad fi ba'din nus ziyadatu fi hadasat wa hiya allazi lahu apa itu ribarun ya tuh. Nah, itu kalau tanah-tanah yang suci tadi itu ya, dia itu menggunakan debu yang suci. Ya, tuh meskipun debunya dia boleh nyolong kayak tayamum sah, cuma nyolongnya dosa. Sama bapak-bapak lagi jalan contohnya nih ya pergian mau sholat celananya kena najis semua ya nggak ada yang punya celana lain ada orang lagi jemur kain ambil jarum sarung sebentar aku pakai buat sholat boleh nggak boleh tapi apa ya tetap ya itu namanya gosip ya sholatnya sah nyolongnya dosa ya tuh boleh tetap dosa. Allazi lahu ghibarun fa in khalatahu jassun au ramlun lam yajuz. Ya, ada debu, tapi debunya itu berasal dari mana? Ya, khalatahu jassun bercampur dengan apa tuh? Ya, batu kerikil. Ya, tuh au ramlin ada atau bercampur dengan apa ya? Apa namanya tuh? Batu merah yang ditumbuk. Lam yajuz. Enggak boleh. Ya, berarti tayamumnya itu enggak apa ya? Enggak sah. Ya, kalau enggak boleh berarti enggak sah karena debunya harus benar-benar debu yang ya asli debu dan ya suci ya tuh. Wa hadza muwafaqun lima qalahu An-Nawawi. Ya, pendapat ini merupakan pendapat yang disepakati oleh Imam Nawawi fi Syarhil Muhazzab ya dalam kitab Syarah Muhazzab. Was sahih lakinnahu fir raudhah ya yang benar akan tetapi dalam kitab raudhah wal fatawa dan kitab fatwa itu jawwaza zalika ya wa yasihhu tayammum aidan bi ramlin fihi kibarun sah atau boleh saja bertayamum dengan debu yang suci yang sudah bercampur dengan apa tadi ya apa namanya tumbukan batu bata ataupun ya kerikil yang kecil-kecil ya itu berarti boleh karena kan ada yang pendapat mengatakan boleh nanti kan dia akan membawa apa tuh mudarat bahaya karena akan diusapin di mana di muka kita ya muka kalau kita apa namanya usapin pakai apa namanya ya kerikil yang kecil-kecil kan pasti akan apa tuh terluka ya karena kan kulit muka itu lebih halus daripada kulit kaki ya kulit telapak kaki kita lebih halus enggak apa muka lebih halus daripada kaki ya muka lebih halus daripada kaki kenapa halus itu kaki itu lebih kasar ya karena dipakai buat apa itu buat jalan ya tuh baik ya nah itu selesai sudah tentang syarat tayamum ya ada berapa ada 5 apa itu yang pertama adalah apa itu apa wujudil uzri ya adanya sebab atau alasan yang mengharuskan dia untuk bertayamum yang kedua apa itu ya yang kedua adalah dukul waktu sholatnya sudah masuk yang ketiga apa tolabul ma dia sudah mencari air yang keempat ta'azzur istimalihi ya adanya uzur yang membolehkan dia untuk bertayamum dan yang kelima adalah at-turabu at-tahir harus menggunakan debu yang apa yang suci itu baru tayamumnya itu mencukupi syarat ya nah sekarang wa faraidu arba'ah ya tuh fardu tayamum itu ada 4 ya yang pertama ahaduha an-niyah ya jadi seseorang itu akan melakukan apa saja diharuskan ngapain niat ya tuh niat ya
al-umur bimaqasidiha. Ya, segala sesuatu ya itu bergantung kepada apanya? Niatnya, ya. Nah, dalam tayamum itu harus ada nih niat. Nah, sekarang kita lihat kapan niat itu harus kita baca, ya, ketika tayamum, ya. Fa inna wal mutayammum al fard wan naf, ya, istibahahima. So, ya. Apabila seseorang melakukan tayamum, ya, tuh untuk melaksanakan sholat yang wajib dan sholat yang sunnah, ya, nih awal fardi fakot, ya, atau dia niat tayamum untuk melaksanakan sholat yang wajib saja, istibaha ma'ahu an-nafil, ya, boleh diikut sertakan sholat yang sunnah, ya. Jadi kalau kita niat tayamum untuk sholat yang wajib, untuk sholat sunnah nggak perlu tayamum lagi, ya, itu. Nah, yang sekali pakai itu adalah untuk sholat yang wajib saja. Kalau sunnah boleh dipakai berkali-kali. Tapi kalau kita niat tayamum untuk sholat sunnah, nggak bisa dipakai buat sholat wajib. Ya, kita niat tayamum buat sholat wajib, buat sholat sunnah boleh dipakai. Tapi sebaliknya nggak bisa. Ya, habis sholat tuh wajib zuhur contohnya, habis itu sholat sunnah ba'diyah, habis ba'diyah ada sholat jenazah, boleh nggak? Boleh. Terus itu kita ikutin lagi, ya, tanpa harus ngapain lagi, tayamum lagi, cukup sekali saja. Yang penting itu adalah sholat-sholat yang sunnah, bukan yang wajib. Nggak boleh tayamum buat 2 kali sholat wajib, zuhur sama asar, ya, atau zuhur asar maghrib, ya, atau zuhur asar maghrib isya, nggak sekalian sampai subuh, ya, nggak bisa. Ya, jadi tayamum itu hanya boleh dipakai sekali untuk sholat yang wajib. Kalau yang sunnah boleh, ya, itu. Baik. Au an-nafl faqat, ya, atau dia niat tayamum tapi untuk sholat sunnah saja. Lam yastabih ma'ahul fard, ya, enggak boleh digunakan untuk sholat yang fardu. Itu tadi yang saya bilang, ya, tuh. Wa kaza law nawa as-shalah, ya, tuh. Demikian pula, ya, seandainya seseorang niat sholat, wa yajibu qarnun niyat tayammum binaqlit turab lil wajhi wal yadaini. Tuh. Jadi ketika orang akan sholat wajib, ya, niat tayamum itu saat kita ngapain? Meletakkan tangan kita di atas debu. Nih, kita niat nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Itu siapa ini? Tuh. Jadi bukan pas waktu muka, bukan. Ya, kalau wudu iya saat kita ngapain? Membasuh muka niatnya. Ya, tapi kalau namanya tayamum, ya, itu kita niatnya saat kita meletakkan tangan kita di mana? Fauqat turab, di atas debu. Ya. Jadi bukan waktu kita ngapain? Ngusap muka kita, bukan. Ya, tapi saat ini bismillahirrahmanirrahim nawaitu tayammum. Ya, debunya di sini di kursi contohnya. Nawaitu tayammum listibahatis shalah fardhan lillahi ta'ala. Dek baru. Tuh. Ya. Tuh. Ya, jadi bukan waktu kita naruh debu di mana? Di muka. Itu wudu. Ya, kalau wudu tuh air nawaitul wudu alistibahatis shalah fardhan lillahi ta'ala. Beda. Ya, jadi harus dibedain, ya, itu. Baik. Wa asnada, ya, wa asnada ummatu hadhihi niyyah ila mashi syai' minal wajhin. Ya, tuh. Nah, itu niatnya itu sampai dia ngapain? Ya, selesai membasuh mengusap mukanya dengan debu tadi, ya, tuh. Walau ahdasa ba'da naqlit turab, ya. Seandainya seseorang lagi tayamum, ya, ya, kemudian dia hadas. Apa hadas tuh? Dikentut, ya, lagi ya.
Tuh, ya. Nah, debu yang udah menempel di tangan ini, ketika itu dia kentut, nggak boleh dipakai untuk ngusap mukanya. Berarti harus pakai debu yang lain. Ya, apa-apa ya, belum mengusap muka, terus ini nggak bisa. Ini debu yang udah diambil tadi nih, yang udah ditempelin tadi itu, dia dikatakan apa? Ya, turabun mustakmal. Berarti debu yang udah digunakan. Ya. Jadi kalau kita kan lagi wudhu aja Pak, kita lagi wudhu ini lagi basuh muka, akhirnya kita ambil lagi, gitu. Boleh nggak? Buat wudhu. Sayang ambil lagi buat wudhu lagi, dah nggak bisa. Itu udah termasuk apa? Air yang mustakmal. Ya, begitu juga debu nih. Debu kita lagi udah nih naruh air, naruh tangan di sini nih. Masukin debu. Pas lagi mau angkat, nah itu nggak boleh. Lanjutin kita ngusap muka nggak bisa. Berarti kita harus ngapain? Ngulang, taruh tangan, ambil debu yang baru. Ya, debu yang tadi itu lantaran kita kentut dianggap tuh debu udah mustakmal. Second. Ya, udah bekas. Nggak bisa dipakai. Udah. Ya. Nah kan belum dipakai buat ngusap apa-apa. Iya karena kita kentut. Ya, karena niatnya itu waktu kita ngapain? Narok tangan kita. Kecuali kita baru narok tangan doang. Ya, belum niat tuh, baru mau niatkan mau ngambil tuh, debu ngelatakin tangan kita. Nggak apa-apa ya. Sekali kentut, 2 kali juga boleh. Ya, tapi ini debunya udah diambil. Tuh, pas mau ya udah. Itu nggak boleh diapain? Diterusin untuk mengusap muka atau tangannya dengan debu yang ada tadi. Berarti harus ngapain? Ngambil debu yang baru. Ya, itu. Baik. Bal yankul ghairahu tuh. Bahkan disuruh apa? Berpindah dari tempat yang lain. Ya, cari debu yang beda atau yang lain. Itu rukun yang pertama niat tuh. Ya. Wasani yang kedua adalah apa? Wasani ya. Wasalis yang kedua dan yang ketiga mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Ya, yang kedua membasuh muka dan yang ketiga mengusap kedua tangan. Ya, jadi kalau tayamum tuh ngusap bukan basuh ya. Ngusap muka, yang ketiga apa tuh? Ngusap kedua tangan. Ya, satu niat, dua ngusap muka, yang ketiga ngusap tangan. Tuh. Sampai mana tangan kita usap tuh? Hatta al-mirfaqain. Sampai mana? Sampai siku. Sama kayak kita wudhu, Pak. Bu, ya. Muka juga sama. Seperti kita wudhu. Ya, ngusap debunya itu. Waktu kita ngusap muka kita, nggak bisa diapain? Dipisah atau dibeda-bedain. Ya, itu. Tapi memang kalau dalam tayamum cukup sekali usapan saja. Ya, kan kalau wudhu itu sunnahnya 3 kali. Ya, itu sekali aja itu. Ya, nggak perlu bisa. Ya, ngapain? Ribet ya kan? Capek anak tuh ngambil debu. Oh. Iya, nggak boleh tuh. Ada orang tuh belum paham tayamum gitu tuh. Debu. Siapa yang ngajarin saya bilang tayamum gitu? Ya, nggak bisa. Ya, baik. Itu yang kedua ya, ngusap muka dan yang ketiga adalah apa? Ngusap tangan. Warabi yang terakhir at-tertib. Ya, harus apa ya? Tertib artinya harus berurutan. Nggak boleh kita ngusap tangan dulu baru ngusap muka. Nggak boleh kita ngusap muka dulu baru niat. Aku pengen balik, ngusap tangan dulu baru muka. Niatnya belakangan. Ya, atau gue muka dulu baru niat pas tangannya aja. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu namanya nggak tertib. Ya, harus tertib berurutan. 1 niat, 2 ngusap muka, 3 ngusap tangan, 4 tertib. Itu yang menjadi apa? Ya, rukun dalam tayamum. Ya. Nah, selesai sudah pembahasan tentang apa? Rukun tayamum. Ya. Nah, nanti insya Allah akan kita pelajari lagi tentang sunnah tayamum. Ya, inilah sedikit yang kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi ilmu yang berguna buat kita dan juga buat orang lain. Ya.
Kita kalau udah dapat ilmu, kita amalin atau kita praktekin, setelah kita amalin, kita ajarin kepada orang lain, ya. Maka itu akan menjadi apa? Ilmu yang bermanfaat, ya. Bermanfaat di dunia wal akhirah. Ya, manfaatnya itu bukan di dunia doang, tapi di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau tanya.